Ya, halo everybody. Jika Anda punya 300 triliun atau paling tidak 271 triliun, Anda bikin apa? Akhir-akhir ini atau mulai hari ini dan beberapa hari ke depan, barangkali hampir sebagian besar rakyat Indonesia dihebohkan dengan hukuman yang mungkin tidak adil, ya, hukuman yang tidak adil. Anda korupsi banyak, tapi hukumannya di bawah 10 tahun, ya. Lalu banyak sekali video yang muncul, dan ini adalah perhitungan saya. Saya siap dihukum 6,5 tahun penjara hanya gara-gara saya, hanya gara-gara saya korupsi 300 triliun, oke? Perhitungan saya adalah jika saya memiliki entah uang dari mana 300 triliun, maka saya akan buka 1 juta unit usaha, ya. Uang sebanyak itu atau uang sebanyak 300 triliun itu mungkin bangun rel kereta api dari Sorong, Jayapura, Merauke, ya, mungkin tersambung, ya. Saya prihatin dengan uang sebanyak itu, tetapi juga iri sedikit, ya. Coba saya yang korupsi seperti itu lalu saya dihukum ringan, wah pasti senang. 6,5 tahun atau 7 tahun itu waktu yang singkat bagi pemilik rekening 300 triliun, ya. Bahkan beberapa oknum di penjara mungkin saya akan bayar dorang, satu orang kasih 1 miliar, nanti saya akan tinggal di penjara tapi seperti hotel, ya. Oke, saya prihatin dan perhitungan saya ini selalu tentang Papua yang lebih baik, ya. Jadi kita gambarkan dulu kondisi yang ada di tanah Papua, ya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat asli Papua saat ini, ya. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, meskipun sumber daya alam melimpah, terdapat beberapa pabrik terbesar di tanah ini, tetapi ya, dan juga ada otonomi khusus, ya, tetapi belum bisa menjawab atau menurunkan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di tanah ini. Nah, kemiskinan dan pengangguran ini tidak hanya terjadi pada kalangan yang tidak sekolah, tetapi juga banyak sarjana atau master yang menganggur, ya. Kondisi selanjutnya adalah keterbatasan akses terhadap modal usaha. Saya melihat ada semacam ketidakpercayaan pihak bank ataupun pihak yang punya uang untuk memberikan pinjaman ataupun modal usaha kepada orang asli Papua. Jadi di sini sebenarnya bukan masalah tidak mau memberikan, tetapi tidak ada kepercayaan, ya, lack of trust, ya. Lalu kondisi yang ketiga, ya banyak kondisi tapi kita hanya bahas 3 saja karena kalau tidak video ini bisa panjang. Yang ketiga adalah ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah. Ada dana otsus, saya tidak tahu banyak masyarakat dapat bantuan atau tidak. Ada dana desa. Ya, masyarakat ini seperti ibarat kalau diberikan pilihan, kamu dikasih makan ikan atau dikasih kail supaya kau pergi memancing. Tapi kebanyakan saya perhatikan itu masyarakat seperti diberikan ikan, ya. Jadi terciptalah ketergantungan. Oke, itu adalah kondisi sosial ekonomi sementara menurut pengamatan saya. Kalau pengamatan Anda lebih baik, minta maaf. Anda bisa benar, tetapi kalau Anda melihat dan sepakati apa yang saya sampaikan ini, oke, monggo, mari kita hitung dan menghayal rame-rame dengan 300 triliun korupsi, ya. Oke. Banyak sekali tadi, ya, sumber daya alam Papua yang kaya, dana otsus, tetapi kita tidak tahu, ya, masyarakat kecil tidak tahu uang sebesar itu. Bahkan tadi kita kaget, orang korupsi 300 triliun saja dihukum semurah itu. Dan di Papua ini saya pikir mungkin uang lebih banyak dari itu, ya. Tetapi kan kita tidak tahu, sebagai masyarakat biasa tidak tahu, ya, uang itu kemana, ya. Jadi bayangkan apa yang terjadi jika dana ini, ya, dikorupsi tetapi digunakan untuk pemberdayaan masyarakat asli Papua. Ya, ini yang tadi saya bilang, saya siap. Yang penting 300 juta di rekening saya, mau di penjara 6 tahun kah, 7 tahun atau 8 tahun tidak apa-apa, ya. Karena uang itu saya akan gunakan untuk membuka 1 juta lapangan kerja, ya. Karena setelah keluar penjara, ya, jadi uang hasil korupsi itu akan saya pakai untuk membuka 1 juta unit lapangan kerja khusus untuk orang asli Papua, ya. Saya akan paksa setiap orang asli Papua untuk memiliki 1 unit usaha, ya. 1 juta, kalau saya bantu 1 juta orang Papua untuk punya 1 juta unit usaha, ini efeknya luar biasa, ya. Jadi perhitungan awalnya seperti ini, ya. Biaya per unit usaha, ya, jika 271 triliun dibagi untuk 1 juta unit usaha, jadi dari 300 triliun itu saya tidak pakai semua, ya. Hanya 271 saja. Maka setiap unit usaha itu akan mendapatkan 271 juta, ya. Bayangkan, saya kasih kamu modal untuk buka usaha 271 juta per orang yang mau membuka usaha tadi, ya. Total usaha adalah 1 juta unit usaha. Jumlah ini hampir 2 kali lipat, ya, dari yang sebelumnya saya alokasikan. Sebenarnya saya ingin membuka 2 juta unit usaha dengan menganggarkan per unit usaha atau per kepala keluarga itu saya kasih 135 juta, tetapi saya rasa itu sedikit, sehingga saya turunkan buka 1 unit usaha tetapi modalnya menjadi 271 juta per unit usaha, sehingga memungkinkan pembiayaan yang lebih besar dan peluang untuk usaha yang lebih kompleks. Oke. Jadi rincian biaya per unit usaha 271 juta adalah sebagai berikut, ya. Modal awal untuk barang dan bahan itu saya anggarkan 50%, itu sekitar 135.500.000 rupiah. Modal ini digunakan untuk membeli barang dagangan, peralatan atau bahan baku, ya. Dengan jumlah ini usaha dapat memiliki kapasitas yang lebih besar. Kios kecil misalnya bisa menyediakan stok barang yang lebih lengkap, termasuk barang dengan margin keuntungan yang lebih tinggi. Ataupun mungkin peternakan, ya, bisa
membeli lebih banyak ayam atau bibit ikan, ya, ataupun kandang lebih besar, ya, membuat kandang lebih besar dan tambahan pakan untuk operasional 1 tahun, ya, atau usaha kerajinan tangan, ya, bisa membeli produk, bisa membeli bahan baku, ya, bahan baku premium atau menambahkan variasi produk seperti kombinasi rotan, kain, dan kayu lokal, ya. Lalu tadi dari dana 50%, ya. Lalu pelatihan dan pendampingan usaha, ya, kita Papua ini penting adanya pelatihan dan pendampingan terhadap usaha, sehingga dana dari modal yang 271 juta per usaha itu saya anggarkan 20% itu sekitar 54.200.000 rupiah itu untuk pelatihan dan pendampingan usaha. Dana ini dialokasikan untuk pelatihan intensif dan pendampingan berkelanjutan, termasuk 1. Pelatihan manajemen usaha, mengelola keuangan, mengatur stok, dan memahami strategi pemasaran. Lalu yang kedua adalah pelatihan pemasaran digital. Kita sekarang hidup di era digital, ini wajib, ya. Menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, atau marketplace untuk menjangkau pembeli di luar Papua. Pendampingan, yang ketiga adalah pendampingan profesional. Mendatangkan mentor usaha. Ini pengusaha-pengusaha dari Jawa, dari Sumatera, Kalimantan yang jago-jago tuh dengan uang 300 triliun yang saya punya itu, saya datangkan kamu semua ke Papua sini. Ya, tugas kamu adalah mentor usaha untuk membantu pengusaha menjalankan dan mengembangkan usaha orang asli Papua selama 1-2 tahun. 300 triliun ini kecil, sahabat kamu semua, ya. Lalu yang ketiga adalah pengadaan lokasi atau renovasi. Nah, dengan dana 20% itu sekitar 54 juta, ya. Alokasi ini digunakan untuk memastikan lokasi usaha siap digunakan, ya. Saya pikir ini tidak akan banyak kendala karena banyak orang Papua juga, ya, memiliki lahan, bisa pinjam dari saudara-saudaranya atau memanfaatkan lahan tidur, sehingga alokasi dana 20% ini, ya, bisa digunakan untuk memastikan lokasi usaha siap digunakan. Alokasi misalnya sewa ruko atau kios strategis, bisa menyewa tempat usaha di lokasi yang lebih ramai seperti pasar atau pusat kota. Lalu misalnya renovasi tempat usaha, memperbaiki tempat usaha agar lebih nyaman untuk pelanggan, ya. Misalnya menambahkan etalase, rak atau papan nama, ya. Ataupun mungkin saya bisa sewa misalnya gedung-gedung bekas PON kemarin yang sekarang tidak digunakan dengan baik dan rakyat lagi makan itu, saya akan sewa gedung-gedung itu, ya. 300 triliun uang kecil, saya akan rehab semua, ya. Lalu selanjutnya adalah investasi infrastruktur sederhana untuk peternakan atau pertanian. Bisa digunakan untuk membangun fasilitas seperti gudang kecil atau instalasi irigasi. Ya, beberapa tanah yang kemarin mau diambil di Merauke seperti itu, lebih baik saya serahkan kepada masyarakat asli setempat untuk kelola. Saya kasih orang misalnya uang 1 triliun, sama masih ada 300 triliun kok, 1-2 triliun atau 5 triliun, kasih masyarakat asli di situ kelola, dong punya tanah sendiri tanpa harus saya datangkan pemain-pemain bisnis besar dari luar, ya. Oke. Dan dari modal atau jumlah dana tadi 271 juta untuk modal usaha itu 10% saya pakai untuk cadangan operasional, ya, itu sekitar 27.100.000. Dana ini digunakan digunakan sebagai buffer operasional selama 6 bulan hingga 1 tahun pertama, ya. Ini kan ingat, saya baru pakai 271 triliun dari 300 triliun itu, sehingga saya masih ada cadangan uang masih banyak, ya. Jadi misalnya dengan dana cadangan operasional ini bisa membayar gaji karyawan, ya, membeli stok tambahan saat modal utama habis, menyelesaikan permasalahan keuangan yang tidak terduga. Ya, kalau tidak mau pakai karyawan, ya bisa bisa usaha sendiri, tapi uang ini dipakai untuk hal lain, ya. Oke, jadi total biaya untuk 1 juta usaha dengan rincian di atas, setiap usaha membutuhkan 271 juta. Jika dikalikan dengan 1 juta unit usaha, maka total dana yang digunakan adalah 1 juta usaha kali 271 juta sama dengan 271 triliun rupiah. Lalu 29 triliunnya untuk apa? Ya, paling tidak mungkin 10 triliun masuk ke kantong pribadi saya. Lalu sekitar 19 triliun itu saya akan pakai untuk membantu juga orang-orang non Papua yang hidup di sini, ya. Yang hidup di sini yang membutuhkan bantuan, saya akan bantu. Jadi uang 300 triliun ini tidak hanya lari ke orang asli Papua, tetapi saya juga akan bantu orang-orang non Papua yang ada tinggal di Papua dan bekerja. Karena memang kita harus hidup damai, hidup bersama sebagai manusia, ya. Lalu dampak positif dari 1 juta unit usaha ini adalah 1. Pemberantasan kemiskinan, ya. 1 juta keluarga orang asli Papua yang sebelumnya berada dalam kemiskinan akan diberdayakan melalui usaha produktif. Jika setiap usaha mempekerjakan minimal 2 orang tambahan, maka dampaknya melibatkan 3 juta orang secara langsung, pemilik usaha dan pekerja. Bayangkan. Dan bayangkan kalau itu yang kerja semua orang asli Papua, ya. Lalu nomor 2 adalah peningkatan ekonomi lokal. Dengan usaha baru terjadi peningkatan perputaran uang di masyarakat Papua asli. Misalnya, produk lokal seperti sagu, ikan, kopi Papua dari berbagai wilayah yang ada, ubi, keladi, petatas, kasbi, apalagi itu, ya. Kerajinan tangan akan memiliki pasar yang lebih luas, ya.
permintaan terhadap jasa seperti transportasi dan distribusi juga meningkat. Ya, ingat produk-produk lokal baik makanan maupun kerajinan tangan itu menjadi laku, ya, menjadi lebih baik, menjadi ada penghasilan misalnya. Nomor 3 adalah pelestarian budaya lokal. Ini manfaat yang baik juga. Banyak usaha yang dapat diarahkan untuk pelestarian budaya Papua, seperti produksi kerajinan tangan khas Papua, misalnya noken, patung dari Asmat, ya, patung ukir dan lain-lain, pengalas dan juga beberapa produk kerajinan tangan lainnya. Ya, atau misalnya pengelolaan makanan lokal yang beberapa makanan yang sudah saya sebut tadi, ya. Usaha ini dapat memperkenalkan budaya Papua ke pasar luar Papua, termasuk ke pasar internasional, ya. Uang 300 triliun ini kan besar, ya. Beberapa uang mungkin 1 atau 5 triliun saya akan pakai untuk misalnya suap beberapa orang yang bekerja di perhubungan untuk supaya buka bandara internasional di tanah Papua, khususnya mungkin dari Merauke ke Daru atau ke Cairn di Australia, supaya produk-produk dari Papua ini bisa keluar juga, ya. Nomor 4 adalah pengembangan SDM lokal. Ini adalah manfaat yang penting, ya, walaupun kita hasil korupsi tapi ini sangat bermanfaat, ya. Ya, mungkin kira-kira ceritanya agak-agak mirip dengan kalau Anda pernah nonton Robin Hood cerita, oke, Anda bisa relate ini, ya. Jadi, pengembangan SDM lokal, pelatihan dan pengembangan usaha akan meningkatkan kualitas SDM Papua dalam manajemen pemasaran dan inovasi bisnis. Generasi muda Papua akan didorong untuk menjadi lebih kreatif dan mandiri secara ekonomi. Ini kalau ada generasi Papua yang malas-malas dengan uang 300 triliun yang ada, itu saya akan hire misalnya khusus polisi lokal yang jalan cari orang-orang mabuk, orang-orang atau anak-anak Papua yang pemalas, itu rotan orang, bawa orang, itu saya bayar orang, ya. Nomor 5 adalah efek multiplikasi. Ya, Anda harus paham bahwa keberadaan 1 juta usaha baru menciptakan efek domino atau domino effect, ya. Usaha baru membutuhkan pasokan bahan baku, sehingga petani dan produsen lokal akan ikut diuntungkan, ya. Ingat, petani dan produsen lokal, ya, banyak mas-mas Jawa, orang-orang dari beberapa suku yang ada di Indonesia pun punya usaha di sini. Bahan-bahan mereka kita bisa beli, mereka turut menikmati uang korupsi saya 300 triliun itu, ya. Ataupun pendapatan yang meningkat dan akan meningkatkan daya beli, ya. Kalau orang punya gaji, mereka mampu beli ini itu, ya. Jadi meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga usaha lain di sektor informasi juga berkembang, ya. Oke, sebagai penutup dari khayalan ini, dari 300 triliun yang saya korupsi ini, ya, bahwa dengan dana 271 triliun saja, kita dapat menciptakan peluang baru bagi 1 juta keluarga orang asli Papua dan dampaknya terasa hingga ke generasi mendatang, ya. Jadi, kita berharap bahwa pemerintahan sekarang, Bapak Presiden Prabowo, hukuman terhadap para koruptor-koruptor di Indonesia itu harus dihukum berat-berat, seberat-beratnya, ya. Dan uang-uang hasil korupsi itu ditampung, diambil semua, jangan dipakai untuk korupsi, tapi dipakai untuk membantu membuka usaha-usaha orang-orang Indonesia untuk supaya mereka berdaya. Ini bangsa yang besar, wilayah yang kaya, tapi rakyat terus-menerus miskin. Salah satu faktornya adalah korupsi dan keduanya adalah hukumnya lemah. Kalau hukum dengan korupsi sudah main mata, sudah kedip-kedipan, siapa lagi yang mau tolong? I think that's all for today. I'll see you in the next video. Bye-bye.